kita sekarang masih di modul 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan lebih fokus lagi ke objek ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah latihan membuat garis ya, kemudian mengoptimalkan cara megang pensil gitu ya, dan belum ada tugas. Jadi masih sifatnya latihan. Nah, kali ini tolong lebih perhatikan lagi instruksinya karena ini adalah bagian dari tugas. Jadi tugas untuk kali ini nanti teman-teman peserta juga wajib menirukan lalu nanti boleh diasistensikan melalui inbox ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan yang kemarin ya, atau di materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang primitive object ya, atau objek yang masih asli. Nah, sekarang kita coba kembangkan lagi dari objek yang asli, kemudian kita sedikit kembangkan ya, atau kita tambahkan atau kita kurangi. Nah, biasanya kita menggunakan istilah antara trim atau memotong atau weld atau menggabungkan. Nah, kali ini kita akan coba membuat trim ya dari objek primitif kubus atau balok ya. Oke, kita siapkan dulu objek primitifnya ya. Misalnya di sini saya membuat apa? Kubus aja ya yang sering kita gunakan ya. Nah, seperti biasa kita perlu membuat garis yang sejajar dulu ya, seperti yang di awal kemarin. Sejajar seperti ini ya, garisnya juga boleh berulang-ulang, nggak boleh garis berbulu ya. Nah, setelah itu kita buat garis yang bersilangan ya, atau berpotongan ya. Berpotongan juga sama, harus sejajar satu sama lain ya. Setelah itu kita extrude ke atas atau kita naikkan ya. Nah, ini kita naikkan lagi, sama juga ini juga kita naikkan ya. Kita naikkan ya. Nah, kita naikkan. Jadi awalnya dia bangun datar atau bidang datar, lalu kita naikkan menjadi bangun ruang. Nah, sama seperti kemarin kita ukur lagi panjangnya biar nanti kubusnya presisi ya. Nah, kita ukur seperti ini, kira-kira segini, lalu di bagian sini juga kira-kira segini. Di sini sama ya dengan yang sebelahnya tadi, juga yang di bagian sini. Lalu kita hubungkan titik-titik ini ya. Kita hubungkan satu sama lain, dan di sini garisnya nggak usah terlalu tebal ya. Kenapa? Buat jaga-jaga kalau ternyata nanti salah. Contohnya ini ya, ini garisnya kan double. Nah, ini perlu saya koreksi, saya kurangi ya. Nah, ini. Nah, ini adalah bangun ruang dasar ya. Jadi ini sebuah kubus yang nantinya akan kita trim ya, atau kita potong ya. Nah, ini kita tebelin sedikit ya, biar nanti yang melihat dari device nanti lebih kelihatan ya. Kalau terlalu tipis nanti nggak terlihat. Tapi sebenarnya ini garisnya tidak terlalu tebal pun tidak masalah. Yang penting kita tahu karena ini belum hasil akhir ya. Nah, sekarang kita trim apa? Nah, trimnya coba kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua, bagian sini, ini juga. Oh ya, biar mudah ya. Kita beri titik dulu ya, baru kita trim, baru kita garis ya. Nah, seperti ini. Kemudian sama juga yang garis vertikal yang di belakang juga kita bagi dua juga ya, biar nanti lebih mudah kita memodifikasinya ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian yang bagian sini juga ya, kita bagi dua juga. Ini sebenarnya tidak harus kita bagi dua persis ya, ini nanti tergantung kreativitas kita ya. Nah, kebetulan karena sekarang objeknya yang simpel saja ya, biar kita bisa mengejar waktu, maka saya buat yang bagi dua pas ya, atau bagi dua sama ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita coba hubungkan ke titik-titik tadi ya. Nah, seperti ini saya hubungkan ya. Ini juga gitu, saya hubungkan ke sini gitu ya. Lalu yang tengah ya. Nah, tadi juga ada kan yang tengah juga ya. Ini kita hubungkan. Kita hubungkan titik-titiknya, maka di sini muncul garis baru ke arah sini ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ada bidang baru yang dia ada di seolah-olah ada di dalamnya ya. Jadi ini yang disebut sebagai trim atau memotong ya. Nah, ini kita buat garis yang ada di sini ya. Nah, diulang-ulang seperti ini boleh ya. Yang nggak boleh itu apa? Berbulu ya. Berbulu itu garisnya kayak kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Nah, yang benar adalah garisnya kita langsung panjang dari ujung ke ujung ya. Nah, seperti ini.
Nah, biar nanti ada perbedaan kita buat agak miring ya. Nah, jadi ujung sini dihubungkan ke ujung sini. Nah, ini lalu ujung sini ke ujung sini. Biar nanti objeknya tidak monoton ya. Nah, ini. Nah, lalu setelah kita menghubungkan titik-titik ini, coba kita cek kembali ya. Nah, seperti biasa saya biasanya agak menjauhkan ya. Nah, seperti ini saya akan melihat seperti ini. Oh iya, di sini ternyata masih ada yang miring ya. Nah, setelah kita putar-putar baru ketemu ya, mana kira-kira yang kurang gitu ya. Nah, ini bisa kita koreksi ya. Nah, setelah kita yakin bahwa oh ya ini masih ada lagi, sepertinya di bagian sini garisnya kurang ini ya, kurang jajar ya dari ini dengan ini. Yang garis yang di tengah sama yang di ujung kurang sejajar. Nah, ini kita masih ada kesempatan untuk mengoreksi lagi ya. Nah, oke, sepertinya sudah enak. Nah, sekarang baru kita tebelin ya. Nah, kita tebelin. Kita tebelin, ini karena pensilnya 2B ya, tapi sepertinya juga sudah cukup ya untuk pensil 2B. Nah, jadi ini adalah mengembangkan atau memodifikasi dari objek primitif ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita nanti akan kembangkan ke objek yang lebih fungsional. Jadi ini primitif ini sifatnya dia masih objek asli yang mungkin tidak ada bentuk ini ya, tidak bisa didefinisikan ini tuh mau menggambar apa gitu ya. Sementara kalau di pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas objek yang lebih definitif ya, misalnya packaging atau misalnya mouse atau helm gitu ya, atau cangkir, nah seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai primitive object ya dengan modifikasi. Nah, biar lebih kelihatan kita perlu membuat arsiran dikit ya. Nah, kita coba arsirnya menggunakan arsir garis saja karena arsir garis lebih cepat ya. Nanti teman-teman boleh membuat sama dengan arsir garis ya atau pakai arsir yang halus juga boleh ya. Nah, kebetulan di sini saya beri contoh arsir garis saja ya. Nah, ini ingat ya, ini masih menggunakan teknik yang paling awal ya. Jadi bagaimana kita pernah latihan menggaris berdasarkan arah ya. Jadi misalnya kita sudah cukup pede atau cukup nyaman dengan garis yang arahnya dari atas ke bawah, maka disinilah waktunya untuk menerapkan dalam mengarsir ya. Nah, seperti ini. Ini nanti boleh juga ditambahkan bayangan ya. Kalau untuk contoh ini tidak perlu, tapi misalnya teman-teman mau menambahkan bayangan sendiri boleh ya. Nah, kemudian ini kan katakanlah bayangannya dari sini ya, dari kiri atas gitu ya. Berarti di sini juga perlu diarsir tapi nggak usah terlalu rapet jaraknya gitu ya. Jadi anggap aja ini bayangannya dari atas, cahayanya dari atas nih ya. Cahaya dari atas, nanti garis-garis bantu sengaja belum saya hapus ya, biar nanti teman-teman bisa trace ya atau melacak lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin seperti itu untuk materi kali ini ya. Nanti kita akan melanjutkan ke materi modified object ya atau objek yang sudah dimodifikasi tapi nanti lebih fungsional lagi barangnya ya atau hasil dari pengembangan produk ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.